Saya mau tanya, siapa yang pernah membaca dalam Alkitab tertulis kata Lucifer? Kata Lucifer itu dalam bahasa Inggris Alkitab King James tertulis kata Lucifer, dan dalam bahasa aslinya disebut hail, artinya pantulannya. Artinya apa? Pantulannya. Dan secara astronomi disebut namanya planet Venus. Tapi untuk menggambarkan suatu bintang yang bercahaya melebihi bintang-bintang yang lain. Dan di dalam terjemahan bahasa Indonesia baru tertulis kata bintang timur putra fajar. Jadi kata Lucifer itu dalam versi King James, terjemahan King James bahasa Inggris. Sebelum Allah menciptakan manusia, yang paling awal Tuhan menciptakan malaikat. Malaikat yang diciptakan Tuhan itu berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Satu laksa itu 10.000, berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Itu bisa miliar sampai triliun. Nah, saudara, di situ pula diciptakan malaikat yang terkuat. Yang pertama bernama Mikael. Siapa, saudara? Panglima bala tentara Tuhan, jenderalnya Tuhan. Kedua, diciptakan malaikat terkuat kedua yang bernama Gabriel, penghulu para malaikat. Dan yang ketiga, diciptakan malaikat yang lebih hebat, lebih dahsyat, melebihi malaikat-malaikat yang lain. Malaikat ketiga diciptakan dengan pantulan Tuhan sendiri yang bernama Lucifer. Nah, saudara, Lucifer ini adalah malaikat yang disayang Tuhan, membawai sepertiga malaikat. Dan Lucifer ini adalah pemimpin pujian, penyembahan kepada Allah. Dan Lucifer ini dekat dengan tahta Tuhan. Dan Lucifer ini tahu banyak rahasia tentang Tuhan, karena Lucifer dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, secara otomatis kita tahu kehendak dan rencana Tuhan. Betul? Karena tahu banyak rahasia tentang Tuhan, tahu tentang Tuhan, Lucifer ingin menjadi Tuhan. Perlu saudara tahu, seorang pencipta pasti tahu kelemahan ciptaannya. Seorang guru tidak akan memberikan muridnya 100%, maksimal 75%. Jaga-jaga, murid murtad sikat pakai ilmu pamungkas. Betul? Nah, Lucifer karena tahu banyak rahasia tentang Tuhan, Lucifer ingin menjadi Tuhan. Lucifer merencanakan dan punya keinginannya sendiri, melawan, memberontak kepada Allah. Dan ikut dalam pemberontakan Lucifer adalah sepertiga malaikat. Terjadilah pertempuran di surga. Sebelum di bumi main keroyokan, di surga sudah keroyokan. Jelas? Ingat, yang berpihak pada Tuhan 2/3. Yang melawan Tuhan berapa, saudara? 1/3. Terjadilah pemberontakan di surga. Wah, terjadilah keroyok-keroyokan. Lucifer dikeroyok. Gabriel sama Mikael 2/3. Terjadilah pertempuran di surga. Tuhan Maha Kuasa. Lucifer kalah, dibuang ke bumi. Jadilah iblis. Saudara, jadi yang disebut iblis, Satan, ular naga tua, rajanya para setan, itu satu oknum, yaitu Lucifer. Dan sepertiga malaikat yang jatuh ke dalam dosa, jadilah setan-setan. Jadi iblis sama setan sama atau beda? Beda.
Iblis itu adalah rajanya para setan. Dalam kehidupan ini, yang paling mengecewakan dan yang paling menyedihkan kalau kita dikhianati orang yang paling kita cintai. Betul? Orang yang paling kita sayangi atau orang yang paling kita percaya. Demikian Tuhan. Tuhan sangat sedih dengan pemberontakan Lucifer. Tuhan sangat kecewa dengan pemberontakan Lucifer. Tapi Tuhan perlu teman untuk bicara, teman untuk ngobrol. Hawa menemui Adam, kalau engkau makan buah itu, kau tahu yang baik, tahu yang jahat. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dosa yang sama dengan cara berbeda, ingin menjadi Allah. Yang jadi pertanyaan, kenapa manusia diampuni, setan tidak? Untuk percaya Yesus, setan juga percaya. Menyembah Yesus, setan juga menyembah. Tapi setan tidak diampuni. Kan tidak ada tertulis setan rame-rame bertobat, tidak ada. Ingat, Lucifer melawan Tuhan, mengkudeta Tuhan, merencanakan pemberontakan dari dirinya sendiri. Melawan, memberontak, merencanakan, mengkudeta Tuhan. Beda dengan manusia. Manusia tidak merencanakan pemberontakan. Tidak ada keinginan melawan Tuhan. Kasus pembunuhan berencana, maksimal mati, minimal seumur hidup. Pembunuhan tidak berencana, ada keringanan. Nah, saudara, ingat, manusia tidak merencanakan pemberontakan, maka manusia diberi kesempatan pengampunan di dalam Yesus Kristus. Saudara, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, langsung manusia di bawah kuasa dosa. Artinya apa? Di bawah satu tingkat Lucifer. Kehilangan kemuliaan. Yesus datang ke dalam dunia untuk memulihkan hubungan Allah dan manusia. Artinya apa? Segambar serupa seperti manusia sebelum jatuh dalam dosa. Makanya kalau kita percaya Tuhan Yesus, posisi di atas setan. Yang tidak percaya Tuhan Yesus tidak dalam Tuhan, posisi di bawah setan, dikuasai dosa, kuasa kegelapan. Maka Alkitab berkata, penguasa dunia ini sementara waktu seizin Tuhan adalah setan, tetapi masih di bawah kendali kontrol Tuhan. Yesus datang untuk menebus manusia dari dosa dan memulihkan keadaan. Makanya posisi kita orang percaya itu di atas setan, tidak bisa disantet, tidak bisa diguna-gunai. Kok ada orang Kristen kenapa? Itu Kristen tomat, habis tobat besok kumat. Belum dalam Tuhan. Kalau kita dalam Tuhan, posisi di atas setan. Yang jadi pertanyaan, siapakah yang bisa mengalahkan Lucifer? Yang pertama adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Amin. Kedua, dikeroyok malaikat. Untuk mengalahkan Lucifer, malaikat harus mengkeroyok. Ingat di kitab Daniel. Daniel berdoa minta kepada Allah. Tuhan mengutus Gabriel. Di tengah jalan disabotase Lucifer. Gabriel kewalahan menghadapi Lucifer, minta bantuan Mikael. Mikael turun dari surga. Gabriel dan Mikael mengkeroyok rame-rame Lucifer. Kenapa harus dikeroyok? Karena kalau menghadapi Lucifer sendiri, Mikael bingung, betul? Karena malaikat Gabriel, Mikael mengkeroyok rame-rame Lucifer. Lucifer kalah, lari.
Mikael kembali ke surga, Gabriel menemui Daniel, wahyu akhir zaman. Dan yang ketiga, dikalahkan oleh orang-orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa orang percaya bisa mengalahkan Lucifer? Ingat, waktu kita percaya Tuhan Yesus, hubungan kita dipulihkan segambar serupa, dan kita layak memanggil Allah sebagai Bapa. Kembali ke tingkat awal lagi. Sebelum jatuh dalam segambar seru di atas malaikat. Jadi ingat, kita orang percaya itu di atas setan. Orang yang tidak percaya Tuhan, tidak dalam Tuhan, itu di bawah setan, bawah kuasa dosa. Nah, kalau kita orang percaya di atas setan. Kenapa? Ditebus, disucikan dengan darah Yesus, dipulihkan hubungannya dengan Allah. Jadi saudara, sama setan tidak boleh takut, karena engkau posisinya di atas setan. Amin.